Cewek ini janji jika 10.000 akan buka baju gitu. PPKM darurat itu kan bener-bener loh warga ganggang itu malah menutup kan. Ditutup bener-bener. Nah ditutup. Tapi sekarang pakai tangga lah, pakai kursi, apa segala ditaruh. Sampai tau nggak barbel yang cat ditaruh tengah jalan. Kan PR ngangkat-ngangkatnya. Gert lu. Hah? Gert. Enggak, kurang duit. Welcome to Santoso Brother Broadcast bareng gue Kodene Dari Santoso. dan RDPP here. Oke, Pepe ini Ya, hebat asik ya. banget ya, baru Apa? bergabung sudah 3 episode. Oh iya dong. Oh iya dong. Gimana kalau lu jadi ini aja? Mau. Belum ya? Jadi penyumbang saham. Wah, mau kan? Penyumbang sahamnya aja tapi gue gulungin kabel ya. Kasian Waduh. banget. Mau Enggak dong gue dong. dong. Siapa yang nggak mau coba collab sama mereka berdua ini? Kenapa tuh? Viewer kita belum nembus 100. Ya sabar. Harus ini berarti clickbaitnya nih harus juga. Gua sebenarnya kenapa gue pengen menerima ajakan lu? Aha. Karena apa ya, gue pengen test drive aja gitu. Apakah PP bisa menarik viewer di account YouTube kita? Bisa. Nanti kasih clickbait. Cewek ini viral di TikTok. Wah. Cewek ini janji jika 10.000 akan buka baju gitu. Iya, buka baju. Tadinya pakai kemeja, sekarang pakai kaos. Ya betul. Iya kan. Ya, jangan dibuka dong harusnya. By the way, anyway, sekarang kan lagi masa penyekatan. Aha. Sekarang kan gila banget sih. Kita sebagai warga Cirebon ya, terutama yang dari kabupaten dari arah Tanggatani, Pleret, itu menuju ke Tuparev dan kota Cirebon. Ya. Itu disekat habis-habisan. Barusan guys ya. Buat kalian yang ada di followers gue nih. Aduh pasti kalian lihat deh story gue. Story gue. Gue diputer-puter deket tawaf tau nggak? Bagus dong, pahalanya banyak. Iya untung aja gue nggak berdoa gitu kan. Oh, iya. Gue nggak baca surah asli serius. Gue datang dari arah Plumbon. Oh, Ya kan dari arah Plumbon otomatis masuknya ke Kedawung. Ntar lu Kedawung. abis ngapain dari? Sorry, bukan dari Plumbon. Biasanya dari Plumbon, cuma tadi itu gue dari arah Sumber. Oh. Dari arah Sumber, gue ambil jalan kemana? Ke Polres. Kan masih bisa kan Polres Sumber itu kan. Iya. Ya jalan biasalah. Dia udah yang di Polres Sumber tadinya di-cut, tapi sekarang dibuka. Oh. Ya, jadi ini pemberitahuan juga buat kalian di Polres Sumber itu yang perempatan itu loh. Itu dibuka. Udah Masalahnya dibuka. nih Mbak Pepe ngasih tahu sekarang dibuka. Ini video naik masih dibuka apa ditutup? Udah dibuka kayaknya PPKM kelar. Iya, kan nanti kan akan makin baik dong. Kita sama-sama berharap. Ya, nah, Amin. pertanyaan gue, lu di Plumbon ngapain? Beli Yosin. Jangan lupa beli permen karet ya itu. Enggak dong. Enggak tahu. Toko kue. Tahu gue tahu, masih gue pikir jangan. dibelokin gimana. aduh. Udah ketemu belum? Basis gue sering di situ. Udah ketemu belum huruf S ya? Itu Yosen Wal. Udah enggak, gue Inako yang pernah Oh, dapat Inako. meja belajar. Lumayan, beruntung banget ya. Tapi itu beli sekardus dulu. Oh, balik lagi kita ke PPKM. Iya, ke masalah PPKM penyekatan jalan Betul. ya. Ini kita ketika siaran ya Riz ya. Kita selalu menginfokan informasi masalah kepadatan kendaraan di satu areal jalan. Benar. Misalkan kita nginfoin di sekitaran Kedawung kan, kalau di Google Maps kelihatan tuh misalkan merah itu padat, apalagi kalau merahnya merah marun. Oh, enggak ada. Ada. Oh, ada. merah marun. Merah marun. Apa tuh? Itu this love. Maroon 5. Itu Maroon. Itu artinya kalau Maroon 5 itu kan kok Maroon 5 sih? Kalau Maroon kan Ini ya dia yang tenggelam sendiri sama jokes ya. Syukur. kalau Maroon kan padat banget. Oh gitu ya. Istilahnya macet lah. Kalau kuning apa Dalam kalau kuning? kondisi macet. Kalau kuning itu tai. Kalau kuning itu istilahnya masih bisa jalan. Padat. Cuma padat merayap. padat cuma Bukan padat lancar. padat padat lancar, lancar. cuma misalkan dalam Rame lancar, kecepatan rame lancar. 20 sampai 40 km per jam. Kalau merah marun? Kalau padat merah merayap. marun tuh udah kayak lu jalan berhenti. Oh, Nah, itu gitu. kita sering Menginfokan. menginfokan terutama di sekitaran Bundaran Kedawung sama di Kerucuk. Gila. Iya, kalau dikerucuk itu ya ampun sih menurut gue. Masalahnya kalau di Kerucuk nggak ada jalan lain. Betul banget. Itu kayak ibaratnya dijebak bener gak sih? Maksudnya udah sampai ujung dulu gitu dan Iya. putar balik itu kan aduh repot banget. Nah, itu dia, cuma untuk pengendara mobil itu rese. Iya. Bagi kita pengendara motor Sepele aja. nggak sepele sih. Oh bukan. Kan bisa set gitu kan. Gak tahu kan? Kenapa itu? Kok penyekatan ditabrak barikadenya.
Ini Pak orangnya. Tabrak barikadenya. Enggak dong. Enggak. Kan enggak tahu juga ya kok pakai motor apa, pakai helm apa kan enggak tahu. Kalau gua itu alhamdulillah udah divaksin dan kebetulan kemarin gara-gara dia positif, gua swab dong. Oh, hasilnya apa? Alhamdulillah negatif. Jadi ya? gua secara Negatifnya persyaratan sampai kantong. Pas penyekatan? aman. Oh, aman. Gua bisa lewat. Oh, apa nunjukin ya? Iya nunjukin Nunjukin vaksin surat, sama nunjukin KTP sama surat keterangan swab. Oh, Waktu itu. waktu itu. Ya, Loh, kok beda sih? Kapan itu kapan? Waktu udah PPKM level atau masih PPKM darurat? Katanya PPKM unjukin darurat. SKTM. Hah? Katanya unjukin SKTM. Gue bukan ngajuin beasiswa, gue lewatin penyekatan. Bukan ngajuin BLT juga itu. Oh kan. Jadi gue waktu itu alhamdulillah gitu kan, istilahnya aman lah, apalagi pengendara motor gitu Ya. kan. Nah, kebanyakan mereka yang mengeluh adalah para pekerja yang menggunakan mobil. Makanya ada beberapa temen gue yang tadinya menggunakan mobil dan akhirnya mereka beralih ke sepeda motor. Betul. Ini salah satunya mungkin gue contohnya nih, Bang Eko. Tadi aja barusan ya. Ya itu tadi, gue kan dari arah sumber ya. Udahlah singkat cerita gue sampai di Pleret berarti ya. Pleret Tengah Tani, gue puter gue jalan gitu kan. Ya masih begitu-begitu aja kan. Ditutup pilang ditutup. Kedaung Tuparef ditutup kan kita oke lah. Puter Oke. balik. Ya puter balik. Berarti ini dong, apa namanya? Puter balik gue bener. Bebas. Enggak bisa Oh, puter bebas balik. dong. Puter Oh, balik. iya, benar, kan? Ditutup benar. semua kan. Cuma begitu gue di arah puter balik persis di depan Polsek Kedaung, gue iseng lihat ke kanan. Ada yang masuk nih mobil nih, ke pilang nih. Asli gue ngeliat ada mobil berapa mobil masuk ke pilang dan motor kayak dibuka aja gitu. Oke. Akhirnya lu puter balik lagi. Ya, gue pikir oke udah dibuka. Gue puter balik ngebut nih. Udah sampai ketemu yang si Pak Ogahan itu gue kasih 10.000. Bayangin coba itu bisa 4 kali muter itu kan. Pak Ogahnya yang mohak bukan? Gak tahu gue. Soalnya Kedaung mohak biasanya. Begitulah ibaratnya udah sampai. Nah akhirnya gue muter. Pas gue nyampe nih udah tinggal belok ya udah sen nih. Udah Tinggal sen belok kiri nih. Tinggal belok kiri. Tutup. Wah. Sakit hati gue. Pas lagi dicantolin lah gitu si tambangnya. Kayak gue tuh pengen buka pintu kayak Pak, why gitu. Gue pengen gitu dong. Kenapa giliran saya ditutup? Kenapa? Ya, tapi ternyata di situ ada tulisan sih, ada apa namanya? keterangan. Ada keterangan yang bisa masuk itu hanya pekerja-pekerja esensial. Pekerja apa tuh namanya? Kritikal. Iya. Ya, yang kayak gitu-gitu lah. Pokoknya ada spesifikasinya tersendiri untuk yang bisa masuk ke dalam kota. Oke, berarti lu kesel ya di situ ya. Bukan Istilahnya kalau pengen ditutup tutup sekalian gitu Iya, ya. dari itulah beberapa ibaratnya komentar gue atau apa ya? Aspirasi gue lah yang gue selalu omongin ketika di Radar Cirebon itu tadi. Di Lebih ke Instagram. tolonglah keadilannya gitu kan. Maksudnya kebijakannya tuh jangan terlihat menyimpang sekali gitu. Timpang sekali. Ini menurut gue ya. Padahal Menurut tuh bukan Superman ya. Masa membela kebijakan? Kebajikan dong. Itu Panji Itu punchline. pahlawan Itu punchline. Enggak sih. Oh, kira gue Saras kali, Saras 008 Saras pahlawan kebajikan. Iya. Sama Panji. Kok jadi krik-krik Kalian juga pahlawan kegajian. Nambah krik-krik. Tahu nggak kenapa? Apa? Belum minum dulu. Haus kan? Minumnya gue mana ya? Ini air. Disponsori oleh gelas kaca. Disponsori oleh Gelas. gelas yang mirip kaleng Frisian Flag. Mirip kan? Kalau Frisian Flag dibuka labelnya gini. Oh Iya beda. Bedanya dia aluminium ya. Frisian Flag iya lah, Besi mana ada nggak sih? kaca. Besi nggak sih? Besi, ngana pikir susu dimasukin ke besi. Besi nggak sih itu tuh? Bukan, itu aluminium Kaleng. dong. Oh, aluminium. Iya, Kaleng. kaleng aluminium. Balik lagi ke masalah PPKM ya. Ya. Ini ya apa yang gue bilang tadi, bagi pengguna motor ini mungkin masih bisa dicarikan jalan keluar. Betul. Tapi kalau bagi pengendara mobil itu buang-buang bensin, buang-buang waktu dan juga buang-buang Emosi. Bener. Pegel. Bener. Tapi ini better loh menurut gue yang sekarang ini, yang walaupun cuma namanya yang diubah dari darurat ke dalam level ini yang kayak udah kayak geprek ini. Agak betternya kenapa? Yang gang-gang kecil sudah mau mengalah untuk ngebuka jalan. Oh iya. Tapi ada beberapa gang yang emang warganya tuh ngebantu loh. Iya. Ayo lewat sini. Iya, nanti tembus sini. tadinya PPKM darurat itu kan bener-bener loh Iya, warga bener-bener. gang-gang itu malah menutup kan. Ditutup bener-bener. Nah, ditutup. Tapi Ditutup sekarang pakai tangga lah, pakai kursi, apa segala ditaruh. Sampai tau nggak, barbel yang cat ditaruh tengah jalan. Kan PR ngangkat-ngangkatnya.
Ya Allah. Ya begitu maksudnya, tapi sekarang udah alhamdulillah kan. Udah, Ya udah, nggak sih? udah. Udah agak sedikit lengang lah ya. Kita sama-sama berdoa. Ini kan juga sebagai suatu Iya, usaha dari suatu pemerintah. usaha dari pemerintah untuk Betul. mengurangi Mobilitas. Mengurangi makin banyaknya. terdampak COVID gitu Betul. ya istilahnya. Betul. Tapi kalau lo sendiri ngomongin COVID, lu percaya gak sih sama COVID? Gue percaya. Sejauh mana lu percaya? Lu juga deh. Sejauh mana lu percaya COVID? Saya sudah kenal, makanya saya percaya. Sudah pernah dong. Iya, Kalau sudah sudah kena pernah. lu masih dong. Ya kan udah kena, sudah. Kalau Pernah. lagi kena, Sudah pernah. Berarti kan sekarang lu negatif kan? udah negatif, alhamdulillah. Gue kalau sama COVID percaya. Ya. Cuma gue gue kan anaknya taat prokes banget ya. Lu Makanya gantungin masker abis itu gue ya? selalu digantungin gitu ya. Jadi Gimiknya Digantungin perasaan digantungin, sering digantungin. aku yang sering digantungin. Kebalik, Berarti- dia yang sering gantungin perasaan orang. Berarti lu waktu kecil nggak divaksin campak ya? Karena lu Gua- sering dicampak kan? Gue itu tipe orang yang sekarang ini bersikap realistis. Asik. Jadi gua kan istilahnya ilmunya kurang dibandingkan mereka yang ahli gitu kan. Gua percaya. Percaya, Gua ya? percaya. Indikasinya adalah ketika dulu malah pas zaman PSBB 2020, COVID itu ada di kota-kota besar. Ya, Tapi betul. sekarang ketika PPKM darurat terutama ya, gila cuy. Temen gue yang di samping ini aja kena. Ya kaget ya, nggak nyangka kagetnya. Ada ibu dari temennya gue meninggal gara-gara COVID. Ini jadi circle semakin mendekat. Ya emang dari dulu gue percaya. Cuma gue tipe yang realistis dan nggak lebay. Iya, iya. Nggak lebay dalam artian gue orangnya Nggak parno ya? nggak parnoan gitu. Iya. Bahkan gini ya. Fakta menarik adalah ketika PSBB ketika COVID baru ada, gue kan selain MC, selain siaran, gue wartawan juga. Di kabupaten, gue salah satu orang pertama yang bersama teman-teman wartawan lain yang ngeliput langsung tempat isoman di COVID waktu itu di Gor Watubelah. Dan gue sampai sekarang masih ngeliput. Oh gitu. Dan Iya. bagaimana? Dan kasusnya sih semakin mengerikan ya. Dari awal ada orang-orang yang gak percaya sama COVID, akhirnya mereka parno sendiri gitu. Tapi ngomongin parno itu sih sebenarnya menurut gue yang gini. Mobilitas gue sekarang itu kan luar kota terus ya. Tapi sebenarnya Jakarta nggak sebegitu menakutkan sih kalau menurut gue. Dari dulu gue keluar kota, Kemana tuh? kota Cirebon, Kabupaten Cirebon. Kan keluar Jok siaran kota. dipakai. Jok siaran dipakai. Saya sudah bosan dengarnya. Iya, maksudnya gini loh. Gue mobilitas keluar kota kan, ke Jakarta maksudnya. Ini dalam hal ini Jakarta kan. Tapi alhamdulillah setiap dan selalu gue swab tanpa misalnya sekarang untuk ke instansi atau Pokoknya lu kemanapun patuh itu lah ya. kan, iya patuh lah ya. Dan selalu setiap swab alhamdulillah gue negatif. Maksudnya gue gini loh, untuk masyarakat semuanya mendingan jangan parno. Yang dijaga tuh selain kesehatan jasmani, mental juga harus dijaga dong pastinya. Salah. Apa tuh? Perasaan juga. Jangan baper gitu. Iyalah, jangan baper karena kan sekarang kan banyak banget berita-berita hoax yang bertebaran di WA. Iya, makin Yang- apalagi iya, grup keluarga. Grup keluarga yang di media sosial, Facebook Tahu terutama. nggak mau sembuh dari COVID gimana? Gimana? Minum C1000 setiap hari. Waduh, yang Pokoknya ada vitamin- ginjal lu terganggu. Iya benar, tapi untuk menanggulangi itu memang harus diperbanyak vitamin kan? Iya, tapi nggak C1000 juga Jadi- itu jadi kan. gini, Itu kan yang bertebaran di iya. grup keluarga. Realistisnya gue Apalagi, adalah lu bersikap positif, istilahnya bener jangan parno gitu kan. Iya. Soalnya kalau orang udah parno otomatis mentalnya terganggu. Ya. Otomatis juga akhirnya lu kepikiran jadi overthinking. Ya kan, Iya, betul. makanya dari situ imun lu turun karena ada kepanikan dan akhirnya ya udah ya Ya, segala macam virus kan bisa masuk Betul, gitu. betul. Makanya alhamdulillah sampai sekarang gua masih belum jangan belum dong, ya, enggak. Nauzubillahnya jangan sampai Jangan gitu sampai. kan. Dan karena gue selalu berpikir positif Sih. gitu, asli. Positif Berpos- positif beneran. Waduh. Jangan dong. Nauzubillah. Berpikir positif, tapi kalau ada yang positif kaget. Ya Lagi wajar. pasangan positif, kaget nggak? Lu bayangin aja nih ya. Kamis waktu itu kita baru take podcast. Jumat. Rabu. Oh ya Rabu. Gua tuh awal pagi siaran udah batuk-batuk. Jadi gini, Rabu itu kita take podcast di kantor shelter. Ya. Terus lu izin hari apa? Hari Kamis, Jumat izin. Besoknya berarti ya? Enggak. Besoknya iya besoknya. Bukan, Kamis, bukan. Jumatnya. Rabu itu nggak ada gejala apa-apa. Batuk-batuk pagi. Kamis, Jumat itu dia izin cuma sakit biasa. Oh, Demam. Malamnya kali lu batuk-batuk, malam Dari dari pagi. Rabu. Oh, udah Dari pagi. Oke. pagi. Nah itu pagi. jadi dia cuma izin, Mas, gue izin apa lu? Batuk-batuk. Izin batuk-batuk enak badan. Oh ya udah.
Sabtu pagi gue lagi asik-asik main laptop gitu ya. Mas maaf, udah feeling gue. Feeling gue positif. Ya udah, gue kan tetap stay cool ya. Itu apa WhatsApp? WA. WhatsApp. Oke. Waktu itu jawaban gue, ya udah Riz, nggak apa-apa, lu stay safe, jaga kesehatan gitu ya. Jaga kesehatan. Saya sudah tidak sehat pada itu. Nanti gue swab sore. Tapi gue inget gue punya janji di siang hari. Jadi gue langsung tutup laptop, beres-beres gue langsung swab. Swab. Alhamdulillah negatif. Negatif ya? Negatif. Jadi menurut lu apa nih? Kenapa bisa sampai si teman lu ini positif? Padahal kan sama lu kan gitu kan? Iya. Ya mungkin Banyak pahalanya pikiran? kurang. Kurang bersedekah ya? Kurang bersedekah kayaknya. Iya. Kalau gue baca auranya Gelap ya Roy? gelap banget. Kayaknya madesu deh. Wah, nggak gitu Masa dong. depan sungil. Saya Sungil mencium aroma. Saya mencium aroma. Sungil itu yang di India itu loh. Aroma Sungai Bang ini Haji. lah. Aroma apa? Aroma Bang Haji. Aroma bau badan tau gak? Bukannya manis ya aroma? Hah? Kan pakai kelapa. Wah, mulai tipis ya. Cut asik. Oke, balik lagi ya. Tadi ya masalah Covid ya. Maaf loh, maaf. Masalah COVID ya. Kita balik lagi. Kenapa kita sedikit tipis-tipis lah ya, yang kita tahu aja nih bahas Covidnya ya, karena mulai makin orang-orang dekat kita ya yang jadi korbannya. Iya. Padahal kalau misalnya kita. tadi Bang Eko bilangnya awalnya karena lihatnya cuma di kota-kota besar. Iya, bukan karena waktu itu belum ada orang-orang terdekat kita yang literally terjangkit gitu kan. Betul. Cuma ada kabar-kabar di media sosial Jakarta sempat PSBB tahap awal kan lockdown gitu ya. Oh, baru di Jakarta nih. Mungkin Covidnya masih belum beli tiket. Belum ada penyekatan Belum ada pas waktu penyekatan. itu. Gue malah waktu itu baru lihat beritanya cuma yang di Wuhan ya itu. Oh iya. Gue Wuhan. pikir tabu lah dia nggak akan nyampe ke Indo gitu. Gue pikir Wuhan doang. Tahu-tahu udah sampai Cirebon. Nah, itu Kaget dia. gue, asli kaget. Cepet banget. Cepet banget, Expressman setahun dong, udah anniversary dia. Gak ngerti lagi gue. Pakai DHL tuh, makanya cepet nyampenya. Tahu dah, udah pakai yang express bet dah. Yes, kayaknya. 0,0003 detik. Yes ya. Ibarat pengiriman Shopee ya, dia pakai paket yang paling mahal. Betul. Bukannya sama aja 8.000. Lebih mahal pak ongkirnya daripada harganya. Itu dia. Itu dah. Aduh, nah kalau dia nih tipe orang yang gue paling sebel dulu sebenarnya. Kenapa Dia tuh? paling malas pakai masker. Dia bilang apaan gue udah pakai masker mas tadi malam. Maskeran. Kapan gue pakai masker? Masker Malam-malam. itu beda, woi itu masjid, namanya masjid itu buat perawatan, woi. Lah, Gue bukan pakai masker, Apa? pakai timun sama tomat di mata. Dari nasi goreng ya gue tahu, dari bungkus nasi goreng. Gue nggak suka tomatnya, taruh mata aja. Dibawa tidur. dia paling malas pakai masker dulu. Sampai-sampai ketika kita bikin konten video di Instagram Shelter. Ya. Gue kan pakai masker. Ya. Ya, as always gue pakai masker Oke. gitu ya. Dia enggak. Ditegur di komentar. Harus orangnya kayaknya malas pakai masker ya. Itu orang kayaknya IndiHome tuh. Hah? Indigo. Iya tuh. Ya kayaknya orang Indigo, dia bisa meramal masa depan ya. Karena ini Haris lu males ya. Visioner. Betul. Lebih tepatnya visioner. Kayaknya bebannya di gue, di gue mulu. Disangka gue paling lucu gitu. Ya enggak kan dalam hari ini kan kasus terdekat. Kasus terdekat kan lu sebagai mantan. Oh iya, iya. Mantan isomen. Bukan soalnya kita sudah serius. Nah, harus lucu nih. Nggak gitu dong, Harus beban lucu banget. nih. Di mana-mana kalau yang ada yang serius harus ada yang jadi punchline-nya, Bro. Nah. Iya bener, tapi nggak gitu Iya. juga. Ya kan lu waktu itu malas pakai masker kan, sampai Pada saat itu. anak-anak shelter juga nyebutin kayak lu pakai masker, Chris. Kok Gitu. pas pada waktu itu? Iya. Sampai sekarang dong, lu gimana sih? Ih, nggak konsisten lu. Ya tapi berarti maksudnya gini loh, berarti Haris tuh bisa dibilang ini sebagai contoh untuk kita semua ya. Iya. Bahwa ya kalau tidak pakai masker ya begitu. Alhamdulillah nih gue udah vaksin. Gue di antara seluruh staff shelter gue vaksin paling awal. Vaksin Gue paling awal. sebelum Ramadan tuh udah vaksin 2 kali. Oh, udah 2? Udah 2 gue. Wah, cakepnya nih. Cakep gue tuh. Tuh, penganut 2 kayak Sarimi. Si 2. Karena gue kan masuk. Asal jangan 2 garis biru ya. Waduh, positif kok. Karena kan gue waktu itu sama teman-teman wartawan ya kan. Jadi waktu itu dinas itu mewajibkan seluruh wartawan bagi yang ingin meliput harus divaksin terlebih dahulu. Oh. Dan gue udah 2 kali waktu itu. Oh, berarti lu udah aman duluan nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi menurut lu vaksin tuh seberapa membantu sih? Sebenarnya kalau vaksin itu menurut gua ya balik lagi sih tergantung ke mindset diri kita masing-masing. Ibarat kata gini loh, lu punya smartphone,
Smartphone lu pengen hasil kamera yang bagus dengan brand-brand tertentu, walaupun pixel kameranya besar, teknologinya canggih, tapi ketika sudah disodorin nih, lu foto pakai brand Apple sama foto pakai brand yang lain, lu pilih mana? Ya yang udah brandnya udah kita sering dengar dong, itu dia. pastinya dong. Advan kan? Nah itu dia, jadi Burberry. kurang lebihnya Bukannya Aldo. Blueberry. Lalu kurang lebihnya ketika vaksin itu menambah antibody biar tubuh ini mengenali virus COVID ini, itu juga berpengaruh kepada mindset. Jadi gua sudah divaksin nih, gue insya Allah bisa aman, dan akhirnya mindset lu positif, pikiran lu positif, COVID-nya negatif. Begitu ya. Walaupun Iya. ada aja yang sudah vaksin tapi tetap kena. Tapi itu maksudnya meminimalisir gejala yang parahnya itu itu. dia. Jadi jangan malas untuk vaksin ya guys. Nah itu dia. Mana sekarang kan masih ada program pemerintah kan? Iya ini kita dibayar sama Satgas kan buat apa promoin ini kan? Enggak sih, ini sih sebenarnya ini jalan ninja kita biar kita dibolehin masuk ke kota aja sebenarnya sih. Kita udah pernah promoin ini loh, bapak-bapak. Tolong Podcast ini izinkan kita dipersembahkan masuk. oleh layanan masyarakat. Masyarakat mana? Hah? Itu layanan masyarakat kayak iklan-iklan. Iya. Iklan layanan masyarakat. ILM. Kok bener sih gue sih? Gue gak tau, gue asli refleks. Asli gue layanan refleks. masyarakat. Oh iya. Dikira lucu. Pernah denger kan iklan Iya. narkoba? Tahu. Iklan ini disampaikan oleh ILM. Keluarga berencana juga kan ada ya? Iya, keluarga berencana. Gitu. Tapi gue sih berharap ya dari semua ini ya, ini kan karena ini kan akan didengar oleh seluruh masyarakat di dunia ini kan, Iya. dan dunia dan akhirat Bagi ini kan. yang nonton sampai full, biasanya masyarakat YouTube tuh nonton 3 sampai 5 menit. Iya, kalau udah nggak lucu ya ganti. Ini kan edukasi yang tidak mendidik ya. mendidik. Mendidik salah ya. Ya begitulah, maksudnya ini kan ya wabah ini ada gitu kan, jadi ya jangan mengentengkan, bener gak sih? Itu dia, jangan sampai mengentengkan segala sesuatunya lah. Betul, Iya. karena sudah terjadi di Ibarat kata kayak episode sebelumnya aja. Kenapa tuh? Episode sebelumnya, cewek gue nggak bakal tahu nih kalau gue speakin junior gue. Nggak tahu, ini ketahuan juga. Nah kurang lebih pengandaian COVID itu seperti itu. COVID nggak ada, virusnya nggak kelihatan. Dia positif. Covid-nya makin kan, makin tertantang. Lu mah belagu nih. Makin brengsek kan. Iya benar. Makin banyak juga. Covid beraninya rame-rame nih. Loh, ya iya dong. 19 orang tuh. 19 Covid-19 kan? Iya. Ya iya maksudnya Udah, beraninya terus rame. kenapa lagi sih? Kenapa? Tapi kenapa gini? Gitu. Kenapa namanya Covid-19 ya? Kenapa enggak Covid 20? ya enggak edisi 1 gitu kan? Waktu itu ditemukannya tanggal 19. Oh benar itu? Gitu. Iya. Oh. Tanggal 19 bulan 19 tahun 2019. 2019? Apaan? Serius itu? Gak ada. Jangan percaya. Jangan percaya. Yang tadi barusan itu lucu ya, bukan hoax ya, itu lucu ya. Masalahnya 19 itu gak ada lagi. Kalau 21 udah diambil kan sama bioskop. 19 itu nggak ada lagi, cuma Gisel yang punya. Wah.